warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi ini kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah Ruqyah. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Setan dari kalangan bangsa jin selalu menggunakan berbagai tipu dayanya untuk menggoda manusia hingga berpaling dari syariat Islam dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Salah satu trik jin zalim untuk mengelabui manusia adalah dengan menyusup ke dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya ilmu bela diri. Ilmu yang sejatinya sebagai seni budaya dan juga sebagai ketangkasan fisik untuk membela diri dari serangan musuh, ternyata dimanfaatkan oleh setan sebagai sarana untuk menyesatkan manusia. Misalnya dengan memberi berbagai kesaktian, dengan syarat menjadi hamba-hamba setan dan mengikuti ritual kesyirikan. Ilmu bela diri dijadikan sebagai salah satu pintu masuk setan untuk mempengaruhi dan menguasai manusia, hingga melupakan dan meninggalkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, banyak ustadz yang mengingatkan kesyirikan yang menyusup pada ilmu bela diri, seperti yang dilakukan Ustadz Adam Amrullah dan Ustadz Muhammad Faizar dalam terapi ruqyah yang digelar di Cimahi, Jawa Barat. Orang tua yang punya anaknya masing-masing. Ruqyah adalah pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain untuk mengobati gangguan jin akibat belajar ilmu kanuragan. Ya. Oke, pegang di kepalanya, di depannya. Salah satu bentuk kesyirikan dalam ilmu kanuragan yaitu mengajarkan mantra-mantra yang menyalahi syariat. Bahkan ada doa-doa atau bacaan yang diambil dari Al-Quran, namun diselewengkan tujuannya untuk meraih kesaktian, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini pun termasuk amalan yang tertolak. Selain itu, para pelaku kanuragan biasanya harus menjalankan berbagai ritual, seperti memberikan sesaji pada malam tertentu atau memotong hewan sembelihan yang dipersembahkan bagi bangsa jin demi menambah kesaktian. Inilah bencana akidah, seperti yang dialami oleh Ridwan yang pernah mendalami sebuah ilmu tenaga dalam. Keluar baik-baik ya. Silakan jinnya, jin. Kami doakan kamu dapat hidayah ya. Semasa duduk di bangku sekolah menengah pertama, Ridwan merasakan gangguan setelah diisi sesuatu oleh gurunya yang disebutnya sebagai tenaga dalam. Saat terapi yang dibawakan oleh Ustadz Adam, Ridwan bereaksi dengan keras. Bangsa jin yang berada dalam tubuh Ridwan mencoba melakukan perlawanan karena mereka tak menginginkan Ridwan diruqyah dan terbebas dari gangguan. Jin muslim sekitar sini. Mereka kenal saya, insya Allah. Saya nggak niat jahat. Saya pengen kamu bahagia. Kamu agamanya apa? Nggak punya agama. Lihat ini ya. Inna dina Allahul Islam. Kenapa panas? Jadi ketika itu prosesnya adalah saya diisi dengan cara kita berdua duduk sila depan-depan, terus guru ini mengisikan ke saya dengan niat yang ngisi. Islam ya? Tahu? Tahu? Inna dina Allahul Islam. Sesungguhnya agama jalan hidup yang diterima Allah adalah Islam. Semuanya yang ada di sini, kita baca Al-Fatihah, mohon sama Allah agar Allah berikan hidayah. Kemudian tiup ke arah sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Ustadz Adam coba mendakwahi jin dalam tubuh Ridwan, makhluk gaib yang sudah menguasai Ridwan ini justru menantangnya karena sifat asli bangsa jin adalah sombong dan tidak mau mengalah. Begitu pula saat Ustadz Adam mengajak mereka untuk masuk Islam.
Jin zolim dalam tubuh Ridwan justru merasa kepanasan karena ternyata selama ini mereka tidak mengenal Allah dan juga Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairum minha. Banyak sekali. Tenang. Stop. Tenang. Nggak usah nantang. Kalem. Kalem. Banyak seret ya. Ya, ini ilmu bela diri yang banyak di Bandung ya. Banyak sekali korban-korbannya. Ini juga kasihan. Makanya sudah tobat dikirimin oleh guru besarnya. Tenang. Saya juga bisa silat. Ridwan pun mencoba untuk melawan dan menguasai tubuhnya agar jin yang coba menguasai dirinya tidak melakukan perlawanan kepada para peruqyah yang mencoba untuk membantu Ridwan membebaskan dirinya dari bangsa jin. Ridwan pun dibimbing oleh Ustadz Adam untuk mencoba melepaskan segala bentuk kesyirikan yang selama ini telah menjebak dirinya dalam ilmu bela diri yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nggak mau, tidak. Saya putuskan ya Allah. Saat dibimbing oleh Ustadz Adam untuk melakukan pertaubatan, jin zolim dalam tubuh Ridwan merasa kesakitan karena tekad Ridwan yang kuat untuk lepas dari gangguan jin zolim dan penyesalan Ridwan atas kesalahannya membuat jin semakin lemah. Kedekatan Ridwan dengan Allah Azza wa Jalla melalui pertaubatan meski membuat jin zolim lemah, namun ia tetap berusaha untuk menguasai Ridwan. Ustadz Adam pun membacakan doa-doa ruqyah sehingga bangsa jin semakin tak berdaya dan alhamdulillah jin zolim dengan mudah dikeluarkan. Ridwan bereaksi dengan mual-mual dan muntah, pertanda jin keluar dari tubuh Ridwan. Wallahu alam. Keluar, silakan keluar. Bismillah, Allah Akbar. Keluar. Yang di kepala leher sini keluar. Yang di sini keluar. Untuk melepaskan ikatan dengan jin yang masuk melalui kanuragan, Ustadz Adam mengajak Ridwan untuk bertaubat, sehingga jin-jin lainnya yang masih berusaha untuk menguasai pemuda ini dapat terlepas dan meninggalkan tubuh Ridwan. Kita mulai dengan taubat. Ikuti saya. Ya Allah, hamba taubat ya Allah. Dengan taubat nasuha. Sungguh-sungguh bertobat. Hamba menyesal ya Allah. Hamba sungguh-sungguh kapok ya Allah. Karena belajar ilmu ini ya Allah. Terus menyesal. Akibat dari gangguan jin, Ridwan sering mendengarkan bisikan yang mengarahkan dirinya untuk berbuat dosa seperti mencuri. Tunjukin kalau benar-benar menyesal kepada Allah. Menangis kepada Allah. Perasaan yang sangat tuh pengen mencuri. Sampai-sampai mencuri mobil biar kelihatan keren dulu tuh. Itu dari bisikan sangat kuat. Sekarang kita putuskan hubungan dengan jin ya. Sungguh-sungguh ya. Yakin Allah bisa memutuskan. Ya Allah. Ya Allah. Mulai detik ini. Putuskanlah. Antara saya dan seluruh jin. Bismillah. Putuskanlah ya Allah. Ulang. Bismillah. Putuskanlah ya Allah. Terus. Bismillah. Putuskanlah ya Allah. Yang lain doakan. Bismillah. Saat dibimbing pertaubatannya oleh Ustadz Adam, jin dalam tubuh Ridwan merasa terancam keberadaannya, sehingga mereka mencoba untuk mengganggu proses pertaubatan Ridwan dan tetap menguasai Ridwan agar jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, karena keinginan yang kuatlah membuat Ridwan bertahan dan terus mengikuti proses terapi ruqyah hingga jin dalam tubuhnya dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Di bagian mana lagi nggak enak? Sini ya. Oke. Ya. Nah, pemirsa, dalam ruqyah setelah menempuh tobat, mendatangkan haknya Allah, biasanya mudah untuk dikeluarkan jinnya. Nah, sekarang tinggal didiagnosa aja dulu kesalahannya apa aja. Misalnya kesyirikan apa aja yang kita lakukan. Pernah diisi-isi dengan ilmu-ilmu sakti. Pernah minum air-air doa dari dukun-dukun. Pernah ada ritual-ritual kesyirikan, itu ditobati dulu.
kemudian mohon sama Allah dikeluarin, insya Allah lebih mudah. Ya seperti ini, di sini keras keluar, perutnya keras lebih keluar. Nah terus ini kalau dicari mungkin masih ada, jadi berangsur-angsur, tergantung jumlah isinya. Kalau isinya banyak ya tentu butuh waktu lebih lama. Dan jaga pintu-pintu supaya tidak terbuka, pintu-pintu emosi, pintu marah, jangan sampai kebuka. Kalau nggak bisa keluar masuk lagi dia. Ya, Kang, di mana yang paling enak sekarang, Kang? Ulu hati ya. Lirik. Bismillah, Allahu Akbar. Bantu ya. Ikhlaskan. Lepasin. Untuk memastikan keberadaan jin dalam tubuh Ridwan, Ustadz Adam kembali mendeteksinya. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله Coba gimana tadi habis dirukyah? Rasa reaksi, reaksi badan semua. Oh. Rupanya tak cukup sekali Ridwan menjalani terapi rukyah. Ridwan masih merasakan adanya jin dalam tubuhnya. Karena itu diperlukan rukyah lanjutan untuk mengeluarkan jin yang masih menolak untuk dikeluarkan dan masih berusaha untuk menguasai Ridwan. Ustadz Faizar Hidayatullah ikut membantu untuk merukyah Ridwan. Ustadz Faizar pun mulai mendeteksi titik peredaran darah Ridwan untuk mengetahui tempat persembunyian jin dalam tubuh Ridwan. Pasien diminta berdiri agar peredaran darahnya lancar, sehingga dapat diketahui titik penyumbatan yang disebabkan oleh keberadaan jin dalam tubuh si pasien. Ya memang ketika dilihat dari tanda-tandanya tadi, dulu memang sering melakukan olah pernapasan dan beberapa ada ritual-ritual yang memang jauh dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu memang sangat-sangat mengundang jin, setan terutama masuk ke dalam tubuh sehingga dia merasakan gelisah tanpa sebab, resah tanpa sebab, sering was-was, kadang juga sering sedih. Untuk yang seperti ini pertama kali yang kita lakukan adalah dengan membaca basmalah dulu, ya basmalah atau bacaan perlindungan yang lain. Seperti yang dirasakan oleh Ridwan, ia merasakan ada sesuatu yang mengikatnya di daerah punggung dan tengkuk leher. Ustadz Faizar pun membacakan doa dan menggosok kedua telapak tangannya, kemudian menempelkannya di tempat yang dirasakan terdapat gangguan, sembari membacakan surat Al-Fatihah. Kita langsung baca Al-Fatihah seperti biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pintu masuknya adalah kemarahan, tenangkan pasien dulu dan jangan biarkan pasien terlarut-larut dalam kemarahan. Karena kalau ini dibiarkan terus marah dan mengamuk, akan lebih sulit disadarkan. Ustadz Faizar pun membimbing Ridwan untuk bertobat dari segala kesalahannya dengan tobat yang sesungguhnya. Kemudian membimbingnya untuk bersujud sebagai tanda bahwa hanya Allah lah yang patut disembah dan dipercayai untuk dimintai pertolongan dan perlindungan. Ini saat seperti ini bisa langsung kita sujudkan dengan membaca ayat sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud, paksa. Kakinya paksa. Sujud terhadap Adam alaihissalam merupakan perintah Allah yang dibangkang iblis. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam. Sujud merupakan wujud ketundukan makhluk pada sang pencipta. Karena itulah teknik rukyah dengan sujud ternyata mendapat penolakan dari jin zolim. Pasien biasanya kesulitan untuk melakukan sujud, padahal dalam kondisi normal, gerakan ini dengan mudah dilakukannya. Terus sujud dengan posisi sempurna. Bismillah.
Ustadz Faizar pun menekan titik tulang ekor di tubuh Ridwan untuk memudahkan Ridwan melakukan sujud. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. Bisa diurut dari apa namanya atas apa pantat ini, terus sampai ke arah pundak. Nah, tadi yang ada sayapnya di daerah sini diusap lagi. Ustadz Faizar pun memijat punggung Ridwan, kemudian menekan titik yang menjadi pusat gangguan yang dialami. Posisi tangan sempurna. Tekanan yang ringan dirasakan begitu menyakitkan bagi Ridwan yang sudah dikuasai jin. Mau keluar, nak? Keluar. Reaksi ini muncul ketika peruqyah menekan titik persembunyian jin yang selama ini mengganggu manusia sehingga membuat jin merasa kesakitan. Ayo sambil la ilaha illa anta, Pak. Ustadz Faizar mengajak Ridwan mengucapkan La ilaha illallah. Inilah ucapan untuk memperkuat mental dan keimanan Ridwan hingga mampu melawan pengaruh jin dalam dirinya. Cukup ditempelkan. Ini sudah sangat sakit. Ustadz Faizar pun menekan kembali titik sayap Ridwan yang biasanya dijadikan tempat persembunyian jin. Ayo keluar mending, ayo. Mukulnya pun cukup dengan tepukan. Karena asal pokok dari kebolehan memukul saat ruqyah adalah dzarbun khafif. Cuma segini aja. Dalam ruqyah dilarang untuk bertindak kasar dan menyakiti pasien karena pasien pun akan mengalami kesakitan. Cara ini akan membuat pasien trauma dan menolak untuk diruqyah lagi. Makanya sama seperti kita akan buang sesuatu, wallahu alam gimana hakikatnya, tapi yang jelas Jin zolim yang berasal dari ilmu kanuragan biasanya tak mudah untuk keluar karena mereka merasa dirinya dahulu dipanggil untuk memasuki tubuh manusia. Karena itu, mereka bereaksi keras ketika dipaksa untuk keluar. lagi cukup, tidak perlu keras-keras, cuma gini saja. Pak, istighfar. Pokoknya jangan sampai posisi pasien itu tersiksa. Beri hak tubuhnya untuk istirahat. Wa nunazzimu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimin. Ustadz Faizar membacakan doa pada air minum untuk menyembuhkan atau mengeluarkan jin yang menolak. Bagi yang masih zalim, masih ngeyel, masih kafir, masih ingkar, luluh lantah itu isi perutnya. Dan wajah. Minum lagi, Pak. Ayo, penarikan. Biarin. Dia ingkar. Ustadz Faizar pun mendeteksi kembali keberadaan jin dalam tubuh Ridwan dengan cara menekan beberapa titik seperti leher, mata, dan kepala serta mengelus punggung Ridwan. Ternyata kali ini Ridwan merasakan adanya sesuatu yang tak lazim di daerah kaki sehingga saat Ustadz Faizar menekan telapak kaki sambil membacakan ayat suci Al-Quran membuat kaki Ridwan bergerak tak menentu. Rasa gemeter. Ustadz Faizar pun menyiramkan air yang telah dibacakan doa pada kaki Ridwan untuk memperlemah kekuatan jin dan menghancurkan tempat persembunyiannya. Dengan izin dan kekuasaan Allah Ta'ala, air yang dibacakan doa memberikan efek panas hingga jin makin tersiksa. Karena orang yang kena gangguan jin kan gelombang elektromagnetiknya itu kuat. Maka kalau disiramkan, kalau bisa ya siramnya ngucur, pancuran. Jin yang berasal dari ilmu bela diri, selain bersembunyi pada kaki, bersembunyi pula kubik-kubik air. Bahkan, air ini terasa panas, seperti air yang mendidih. Air itu tentaranya Allah. Biar kamu disiksa. Kamu sudah didakwahi, tapi masih ngeyel.
Ustadz Faizar pun menyirami kepala Ridwan agar jin yang selama ini bersembunyi di kepalanya pun ikut terusir. Sambil menepuk dan menekan kembali tubuh Ridwan, sedikit demi sedikit reaksi jin dalam tubuhnya berkurang. Ini menandakan bahwa jin dalam tubuhnya sudah mulai melemah dan kehilangan pengaruhnya. Alhamdulillah, jin mulai keluar dari tubuh Ridwan melalui riak ludahnya. Mas Ian, ini saudara saya, tidak boleh kamu zalimi. Dia sudah mau tobat, maka kamu wajib keluar. Kewajiban dakwah kami sudah selesai, karena sudah didakwai sama Ustaz Adam. Ayo, riak atau balgom, ini yang biasanya diproduksi oleh bangsa jin ketika dia merasuk ke dalam tubuh manusia. Inilah yang biasanya menimbulkan keresahan dalam hati, keresahan tanpa sebab, galau tanpa sebab ini, atau rasa sedih yang nggak ada sebabnya sama sekali. Ini ya tipe ciri-ciri jin angin toyar itu tadi. Biasanya seperti ini. Kalau muntahannya ada nasi, ada keluar makanan yang baru dimakan, maka berarti gangguannya itu berpusatnya ada di lambung, ada di pencernaannya. Kalau seperti ini, biasanya ada di sekitar dada, di kepala, gitu ya, pundak, di daerah-daerah sini. Sampai sini. Ini yang biasanya berat juga buat ibadah dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya Ridwan mulai sadar. Ia merasa lebih baik lagi setelah menjalani proses terapi.